Nah, mungkin saya ingin mencoba salah satu volunteer lah ya. Siapa yang berani memberi tanggapan terhadap pertanyaan ini, terhadap hasil penelitian ini? Bisa tunjuk tangan satu orang? Saya bukan Didi Confessor, tidak bisa menghipnotis, tenang aja. Tinggal aja ya. Ada yang berani? Ini karena ini dekat saya ini aja lah ya. Gak apa-apa, tenang aja. Ya, coba kita lihat diri kita masing-masing ya. Bisa nggak? Siapa namanya, Dek? Sulis, Pak. Ada satu lagi mic-nya. Biar enak interaksinya. Oh ya, izin, Bu. Izin. Gak apa-apa, cuma nama doang, tenang aja. Ya. Siapa namanya, Dek? Sulis Mutiara, Pak. Siapa? Sulis Mutiara. Panggilannya? Sulis. Sulis. Ya. Bisa menceritakan nggak? Kira-kira ada perubahan nggak 3 sampai dengan 4 tahun yang lalu dibandingkan sekarang? Apa yang berubah? Semester berapa sekarang? Semester 6, Pak. Semester 6. Berarti kalau 3 tahun yang lalu kira-kira masih SMA ya? Iya, Pak. Ada berubah berarti pasti ya? Iya. Nah, memang kalau kita tanya untuk anak SMA, Bang Dian, kayaknya kurang tepat ya. Karena jelas dia itu 3 tahun yang lalu adalah sebagai seorang siswa, dan hari ini terus belajar menjadi mahasiswa. Tapi pertanyaan itu tepatnya yang jawab ya angkatan-angkatan saya gitu. Kenapa? Karena mungkin kalau 3 tahun yang lalu gitu ya, kita sudah merasa kan sering kita masa-masa indah, masa-masa SMA gitu ya. Jadi yang kita ingat masa SMA aja. Kalau reunian ketemu teman-teman SMA, yang kita bicarakan urusan SMA aja. Perasaannya kayak masih muda gitu ya. Nah, tapi kalau apa namanya anak adik-adik yang sekarang masih semester 6 ya mungkin mudah-mudahan tidak termasuk lah yang model hasil penelitian Pak Rinaldi Kasali. Kalau memang itu ada, itu termasuk yang harus kita hindari dari sekarang. Artinya apa? Proses pembelajaran itu harus terus kita lakukan kapanpun, dimanapun, karena kita akan menghadapi era yang berubah-ubah. Dan hari ini di era ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata perubahan luar biasa, dan kita harus siap dengan perubahan-perubahan itu. Kalau tidak, kita akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Ya. Berarti adik aman lah ya. Karena sudah megang mix, ya kan, sudah deg-degan, saya kasih hadiah lah ya. Ada nggak apa ada Bang Dian? Ya kan? Nah, jangan lihat harganya, tapi boleh tanya harga di pasaran. Nah, beruntung yang dekat gitu ya. Oke. Gimana? Oh iya. Ini pada mau pegang mic semua nih. Oke. Baik, teman-teman sekalian, saya menarik ya, karena hari ini diajak berbicara tentang bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan di era disrupsi ya, di era di mana gangguan yang dialami berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan digitalisasi ilmu pengetahuan itu terjadi dengan demikian dahsyat ya. Nah, sehingga teman-teman sekalian, kalau kita lihat bahwa kondisi ini kita mengenal dengan dulu ada istilah disebut dengan fuga ya. Ini ada istilah tuna ya. Tuna itu apa? Pertama turbulensi ya, turbulensi. Ini teman-teman sekalian di era disruption, di era perubahan teknologi yang demikian dahsyat, ternyata ada goncangan yang luar biasa yang terjadi ketika perubahan itu kita alami. Sebagai contoh misalnya kemarin begitu COVID ya, COVID karena ada media sosial, ada informasi yang bisa menyebar kemana-mana, seakan-akan kiamat mau datang gitu loh. Padahal penyakit yang sama zaman dulu juga ada, ya, yang namanya tahun dulu kan banyak, tapi nggak seheboh ini. Tapi karena akibat dari mudahnya informasi itu diketahui oleh orang banyak, menyebar dalam waktu sekian detik, hanya beberapa orang meninggal di Wuhan, langsung seakan-akan dunia guncang gitu ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Banyak perubahan-perubahan yang luar biasa, mulai di perilaku, ekonomi, pendidikan, ya, sosial itu berubah dengan demikian dahsyat karena suatu perubahan yang diakibatkan oleh informasi teknologi yang demikian cepat. Nah, jadi itu yang pertama ya kalau kita lihat. Yang kedua, kita juga mengalami yang namanya uncertainty gitu ya, ketidakpastian. Nah, apa itu? Kalau kita lihat teman-teman sekalian,
itu banyak hal ya yang ke depan itu akan bermunculan teknologi-teknologi baru, pengetahuan-pengetahuan baru, proses-proses baru yang kita tidak tahu ya nanti akan mengarah kemana. Dan untuk itu persiapan yang harus dilakukan sekarang itu harus betul-betul kita perkuat ya, supaya kita tidak tidak terjadi kegoncangan ya ketika proses ini dialami. Kemudian yang ketiga, kita mengenal dengan istilah novelty ya, banyak hal-hal yang baru. Kalau dulu ya zaman saya masih SMA, kita sibuk dengan mencari buku-buku paket gitu ya, buku-buku cetak, sibuk dengan fotokopi ya, ngumpulin bahan-bahan belajar itu yang masih hard copy. Tapi sekarang semuanya menjadi paperless ya, pustaka nggak lagi sepenuh dulu. Kalau dulu penuh dengan buku-buku buku-buku cetak, tapi sekarang hanya dengan alat-alat digital ya yang memudahkan orang untuk mengakses informasi. Demikian juga dalam dunia bisnis. Kalau kita lihat, kalau dulu mungkin pasar Aceh ya, saya nggak tahu ada adik ini dulu pernah melihat nggak pasar Aceh? Ini kelahiran rata-rata tahun 2000, pasar Aceh masih ada nggak Bu ya? Masih rame nggak ya? Masih ya. Pasar Aceh itu kalau mau lebaran tuh penuh dengan orang. Hari libur, hari Sabtu Minggu penuh dengan orang. Tapi sekarang kalau kita lihat apa? Banyak toko-toko yang kosong ya, kemudian orang mulai menjadi sedikit karena beralih dengan teknologi baru. Dari yang biasanya orang berbelanja langsung datang ke pasar cari barangnya, sekarang berubah menjadi lari ke handphonenya. Teman-teman mahasiswa kalau dulu nggak ada uang nggak percaya diri, kalau sekarang masih percaya diri karena masih ada CO yang bayar bikin alamat bapak atau bikin alamat teman gitu ya, pura-pura lupa salah alamat gitu ya, tapi begitu datang harus bayar gitu. Karena anak saya gitu, nggak punya duit kok tuh barang datang Pak COD gitu, terpaksa harus bayar gitu ya. Nah itu karena hal-hal yang baru, dan ini keniscayaan yang akan terus terjadi setiap era, setiap masa, setiap periode. Dan yang terakhir ada namanya ambiguity. Nah ini ketidakjelasan karena ada hal-hal yang ambigu, ini juga harus diantisipasi, bukan antisipasi sebenarnya, kita harus siap dengan proses dan perubahan ini. Nah ini teman-teman, orang yang akan berhasil di era disrupsi ini adalah orang yang bisa beradaptasi dan selalu relevan dengan masa atau era yang dia lalui terhadap 4 hal ini. Kalau kita nggak siap, nggak bisa beradaptif, maka kita akan tertinggal. Jadi teman-teman, ini yang paling penting diingat, bahwa dalam dunia bisnis itu tidak selamanya seperti saat ini, walaupun saat ini kan sudah cukup bagus nih ya dengan era digitalisasi, tapi ke depan juga akan ada perubahan-perubahan lagi yang kita harus siap dengan setiap perubahan itu. Dulu Pak Fitriadi, saya S1 1 semester di UIN Pak. Saya kuliah di di Syariah, SPH, Syariah Peradilan SPI. Peradilan. Saya dulu kuliah 1 semester di SPI, Syariah Peradilan Islam. Kemudian berbarengan kuliah di Teknik Kimia, Pak. Ternyata nggak bisa. Saya bukan orang yang EQ di atas 200, sehingga di UIN saya istirahat, kemudian saya lanjutkan di teknik. Selesai teknik, cari kerjaan sama. Karena mindset saya dulu ingin jadi karyawan, akhirnya saya baca artikel, jangan pernah menyerah sebelum lamaran 100 lamaran keluar, jangan menyerah dulu katanya. Akhirnya tiap malam tuh cari, masih zaman pengumuman lowongan kerja di koran gitu ya. Malam-malam nyari kalau ada satu, terus kita apply, ditolak, jangan menyerah, masih ada 99, apply lagi, ditolak, masih ada 98, ya seperti itu tiap hari. Ya, tes ke Medan, tes ke Riau, ke Pekanbaru, karena teknik kimia yang dicari pabrik Pak, cari pabrik kertas, cari. Kenapa saya ambil teknik kimia? Karena terhipnotis dengan Arun gitu, terhipnotis dengan AAF, ada kertas Kraft Aceh. Saya keliling-keliling cari kerjaan kemana-mana, nggak ada yang lulus.
Akhirnya masuk satu di kertas kerap, bukan kertas kerap, di PT Inti Indorayon, pabrik kertas di Porsea. Baru 3 bulan training, HRD-nya ngomong, "Dek, pabrik kami mau tutup." Adek mau lanjut atau gimana katanya kan? Waduh, padahal waktu itu calon sudah ada gitu kan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Banting setir, buka koran lagi, ada pengumuman salah satu perusahaan BUMN menerima lowongan kerja. Ngelamar lewat kotak pos, masih hafal ya, 110. Saya nggak tahu itu bank, Bu. Nggak tahu saya bank itu. Begitu dipanggil interview, ternyata bank. Padahal saya remaja masjid, Pak. Mengharamkan bank, Pak, gitu. Ya kan, mengharamkan bank gitu. Tapi karena udah kepepet, udah nggak ada lain, akhirnya dipanggil ikut tes. Pendek cerita, lulus. Coba bayangkan, mimpi ingin jadi seorang teknokrat, kerja di pabrik kimia, dapat kerja jabatan teller CS di bank gitu ya. Mau nggak mau terpaksa kita ambil. Tapi apa yang harus kita lakukan? Harus berubah dengan perubahan itu sendiri. Akhirnya apa? Harus belajar akuntansi, harus belajar marketing, belajar pembukuan gitu kan. Kita pelajari tentang perbankan, dan akhirnya 24 tahun saya di bank konvensional. Ini namanya harus siap dengan perubahan yang memang kadang-kadang nggak bisa kita prediksi. Nah, kalau inginnya seperti yang saya sampaikan tadi, ingin kerja di bank, ya capek-capeknya seperti itu. Pergi sana, pergi sini, nyari informasi di mana ada lowongan kerja. Tapi ketika kita berpikir wirausaha, biasanya bisa dapat dua-dua. Ya Bu Ina, Bu ya. Ibu mikirnya dulu hanya bikin keripik mungkin ya. Tahu-tahu jadi dosen gitu kan. Tapi kalau misalnya pinginnya jadi dosen, belum tentu bisa goreng keripik loh. Ya. Jadi makanya jiwa entrepreneur itu memang harus tumbuh, karena memang itu fitrah kita entrepreneur, seperti disampaikan Pak Fitriadi tadi. Rasulullah sendiri itu adalah entrepreneur. Jadi walaupun ada punya cita-cita ingin jadi akademisi, ingin menjadi politisi, ingin menjadi birokrat, tapi jangan menghilangkan fitrah sebagai entrepreneur. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat surat ya Ar-Ra'd ayat 11 ya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-sekali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Jadi teman-teman sekalian, bagi kita orang Islam ya, tentu kita meyakini sinyal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus terus melakukan ikhtiar merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Ya, setelah proses itu kita lakukan dengan maksimal dan kita yakin bahwa Allah segala-galanya, maka kita akan bertawakal kepada Allah. Tetapi jangan bertawakal dulu sebelum, maksud saya bukan tawakal, tetap harus diawali, dibarengi dengan proses ikhtiar yang maksimal ya. Oke. People don't resist change, the resist being change. Jadi orang itu tidak ada yang menolak sebuah perubahan. Ya, tapi banyak orang yang susah untuk berubah. Jadi mudah-mudahan kita tidak menjadi yang seperti ini. Kita menjadi sebagaimana pesan dari firman Allah di Ar-Ra'd ayat 11. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman sekalian, jadi dari penjelasan saya tadi ya, pada intinya bahwa menjadi seorang entrepreneur itu adalah peluang yang sangat besar dan sangat luas, bisa dilakukan oleh siapapun dan kapanpun, dan dia bisa paralel dengan cita-cita kita yang lain. Jadikan jiwa entrepreneur itu sebagai yang utama, dan nanti yang lain akan menyusul. Hari-hari ini teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa di birokrasi pun sebenarnya juga sudah dimulai dengan prinsip-prinsip jiwa entrepreneur. Jadi banyak daerah-daerah yang menerapkan pola kedisiplinan seperti di perusahaan gitu ya. Kemudian diajak orang untuk berpikir berwirausaha, karena ternyata daerah yang pimpinan daerahnya punya jiwa entrepreneur, birokratnya punya jiwa entrepreneur, daerah itu cenderung akan mengalami kemajuan yang lebih cepat, pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Hati-hati dengan daerah Aceh. Saya takut jiwa entrepreneur kita pada hilang, sehingga kalau kita lihat ekonomi
Aceh ternyata ada masalah juga dengan dibandingkan dengan ekonomi secara nasional. Coba kita lihat ya, pertumbuhan ekonomi daerah kuartal 3 2022 ya. Kalau secara nasional itu setelah kita sempat minus pada tahun 2020 ya, minus 2,7%. Kemudian di triwulan ketiga tahun 2022 yang kuning itu tumbuh 5,72%. Itu nasional. Tapi ternyata kalau kita lihat Aceh, nah itu paling rendah se-Indonesia, hanya 2,13%. Ya. Jadi ini ada persoalan ya. Boleh jadi karena kemarin katanya kita Aceh terlalu berkepanjangan dalam konflik ya. Tapi ternyata banyak juga orang yang berjaya dalam konflik. Ya. Sama kayak tsunami gitu ya. Kita tsunami, tapi banyak juga orang-orang yang sukses pada saat tsunami gitu loh. Orang-orang kaya baru banyak yang bermunculan. Kemarin waktu Covid, nah banyak kita mengeluh, wah ini Covid, pertumbuhan ekonomi kita turun, lapangan usaha susah gitu kan. Tapi ternyata banyak juga orang-orang yang sukses pada saat Covid. Nah, artinya apa? Ternyata di setiap tantangan ya, di setiap hambatan ada peluang dan kesempatan yang terbuka bagi orang-orang yang mau memanfaatkan tantangan dan peluang itu. Kalau tidak, ya udah lewat gitu ya, lewat. Nah, kemudian alhamdulillah ya perbaikan juga kalau kita lihat lumayan signifikan ya, di mana Aceh pernah negatif di kuartal 4 2020 minus 2,98, kemudian kita tumbuh di triwulan ketiga 22 menjadi 2,13. Ya alhamdulillah lah sempat terjun payung, kemudian kita bangkit kembali. Walaupun kita masih di bawah rata-rata nasional, tapi ya nggak apa-apa. Ini menunjukkan masih ada harapan untuk adik-adik yang mahasiswa, nggak usah patah semangat. Dunia usaha masih terbuka lebar ke depan, tinggal bagaimana kita memanfaatkan kesempatan itu. Oke, next. Kemudian kalau kita lihat dari sisi faktor ya, faktor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ternyata ada di penyediaan akomodasi dan makan dan minum ya. Jadi ini lapangan usaha yang paling gampang sebenarnya. Jadi kayak Ibu Ina jalankan ini masuk ini, ya kan, penyediaan akomodasi dan makan minum. Jadi teman-teman sekalian, dari ini kita bisa ngelihat kira-kira teman-teman mahasiswa mau memulai dari mana gitu ya, bisa. Oke, baik, sekilas tentang profil penduduk Aceh ya. Kalau kita lihat teman-teman sekalian bahwa ternyata komposisi penduduk Aceh dari 5,46 juta jiwa itu sebahagian besar hampir 67,2%, 02% ada pada generasi Gen Z, kemudian post Gen Z dan milenial ya. Ya, 60% lebih ada di situ. Kalau kita lihat milenial itu kelahiran 81 sampai 96. Nggak ada di sini ya? Sini 2000 tadi ya? Oh ada. Oh ya, ibu-ibu dosen kali ya. Oh Ibu masih 81 ya? Berarti Ibu milenial. Kalau Pak Fitri milenial juga kayaknya. Hah? Masuk di X. X. Ya, X ya, masih di X. Nah, kalau saya itu ada di X awal-awalan gitu ya. X awalan. Nah, jadi kalau komposisi menarik juga nih. Komposisi kalau saya lihat antara laki-laki dengan perempuan ternyata nggak jauh beda gitu ya, nggak jauh beda. Kalau untuk Aceh, ini hal yang membahagiakan juga. Berarti di Aceh kanun 13 nggak begitu perlu, Bu. Tahu nggak kanun 13? Kanun poligami, karena jumlah perempuannya cukup nih. Cukup kan? Oke, next. Nah, sekilas teman-teman sekalian, saya coba sampaikan tentang BSI dulu ya, biar teman-teman punya perspektif praktisi dulu ya, dari sisi dunia praktisi. Nah, kalau kita lihat adik-adik sekalian, memang kemarin di Aceh telah diterapkan Kanun LKS nomor 11 tahun 2018. Siapa yang tahu tentang apa? Tentang apa? Tentang
Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah. Saya kalau ada yang jawab atas permintaan saya kasih dia. Sering minum pakai tumbler nggak? Nggak, kita kasih lah biar sering. Mana? Kasih ya. Ya. Biar besok datang kuliah bawa minum ya, bawa air minum ya. Biar nggak beli maksud saya. Ya, mengurangi sampah benar itu ya. Go green Bu ya. Go green. Oke. Jadi pemberlakuan kanun LKS tahun 2018 kemarin, kanun nomor 11 itu bagi Aceh itu juga mengalami disruption yang luar biasa yang tadi ya. Turbulensi terjadi gitu ya. Uncertainty juga terjadi gitu ya. Hal-hal yang baru terjadi dan ketidakjelasan juga kemudian sempat terjadi. Tapi alhamdulillah berkat saya sampaikan terima kasih khusus di sini ya. Berkat dukungan teman-teman akademisi di FEBI terutama di UIN secara umumnya yang terus mendukung kanun LKS walaupun di tengah hujatan dan terjangan badai gitu ya, tetap konsisten mendukung kanun LKS. Dan kebetulan dalam perjalanan di Aceh ada bank yang dikonversi dan ada bank yang di merger. Jadi kita mengalami dua goncangan. Goncangan pertama ada proses konversi dari bank konven ke syariah. Goncangan kedua kita ada proses merger bank syariah dari di Aceh dari 7 bank menjadi 1 bank yaitu Bank Syariah Indonesia. Nah awal-awal luar biasa masalahnya dan alhamdulillah hari ini bisa kita lihat ternyata aset BSI dari tahun 2020 itu meningkat 16,5% ke 2021 kemudian meningkat lagi 11,9% di tahun 2022. Pengumpulan dana pihak ketiga juga gitu. Jadi mengalami peningkatan ternyata, ya. Pembiayaan juga mengalami peningkatan. Artinya kalau teman-teman sempat mendengar kemarin, wah ini pemberlakuan kanun LKS ternyata berimbas terhadap penurunan aset bank di Aceh misalnya kan, atau hilangnya dana-dana di Aceh, atau dunia usaha menjadi kesulitan untuk mengakses permodalan misalnya. Ternyata data membuktikan, alhamdulillah itu tidak terjadi, Bu Ina. Tidak terjadi ya. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata masyarakat Aceh bisa melalui masa krisis ini. Nah, ini perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan adik-adik sekalian. Di Aceh itu kita ATM ada 693, EDC ada 911, kemudian EDC Smart. Ini EDC Smart Agen ini bisa menjadi peluang bisnis ke depan bagi teman-teman mahasiswa. Karena ini hanya dengan modal punya usaha kecil saja, dengan surat izin dari kepala desa, adik-adik bisa menjadi agen BSI Smart. Bayangkan, misalnya kalau perlu jualannya tahu di mana? Jualannya di samping ATM yang lagi offline. Kalau ada orang mau narik nggak bisa katanya, Pak sama saya bisa, tapi kena biaya Pak 2.500 misalnya, kan peluang bisnis gitu ya. Itu bisa dilakukan. Orang mau beli pulsa atau apa bisa dilakukan. Kemudian kita juga punya QRIS ya. Kemudian BSI Mobile. BSI Mobile kita itu sudah 542.000. Itu kalau penduduk Aceh tadi berapa? 5,4 juta ya. Berarti ini hampir sepersepuluhnya. Oke, next. Kemudian BSI juga sudah melakukan penyaluran KUR tahun 2021 1,6 triliun, 2022 2,79 triliun. Kemudian kita juga menyalurkan bansos, PIP. PIP itu apa? Program Indonesia Pinter termasuk beasiswa bidik misi ya. Itu termasuk yang sudah bisa kita layani. Next. Nah, alhamdulillah ya, karena perubahan di Aceh itu sangat drastis dari konven ke syariah, kita banyak menerima tuduhan bahwa bank syariah itu ternyata jauh tertinggal dibandingkan bank konven, nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan ternyata hari ini kita sudah sama dengan bank konvensional. BSI sudah ditunjuk sebagai bank operasional 1, itu terkait dengan pembayaran keuangan negara. Kalau dulu nggak ada bank syariah yang diberikan kewenangan ini. Gara-gara Aceh berlaku 100%, kalau nggak ada izin BO1, kita bisa menjadi masalah terhadap penerimaan keuangan negara. Ya alhamdulillah BSI sudah bisa. Ada UMKM Center, ada KUR, kemudian ada pemeliharaan resi gudang ya, kemudian ada rumah bersubsidi ya. Kemarin di sini sudah sosialisasi ya. Kemudian ada ATM internasional, ada Visa River untuk turis-turis yang datang dari luar negeri, datang ke Aceh. Kemarin kan komplain, wah ini turis susah ke Aceh nih, karena Aceh udah syariah, Aceh nggak bisa FOA gitu kan. Alhamdulillah kita sekarang udah bisa. Money changer, ada yang mengeluh,
Apa bank syariah bisa nukar uang dolar nggak gitu kan? Bisa euro nggak? Ternyata alhamdulillah kita juga sudah bisa. Next. Nah, termasuk beberapa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar ya. Dengan Pelindo, kemarin ada host to host, kemudian BPJS Kesehatan. Terakhir kemarin ada kartu tani digital yang di-launching Pak Jokowi di Milo Semawe. Kemudian lelang online, kemudian ada trade service center untuk orang-orang yang butuh LC. Pernah dengar LC kan? Kan diajarkan, ada LC, bank garansi, SKBDN, alhamdulillah kita udah bisa. Kemudian ada desa binaan, dan juga ada aplikasi mobile banking yang terus di-upgrade, di-update sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir menjadi wirausaha di Aceh, tidak akan terkendala karena di Aceh berlaku kanun LKS, tidak akan terkendala karena di Aceh berlaku prinsip ekonomi syariah. Sudah tepat teman-teman, nggak usah khawatir. Artinya apa? Ke depan itu yakinlah ya, mahasiswa dari ekonomi syariah itu punya peluang di pasar ya yang luar biasa, sepanjang teman-teman tidak hanya mentargetkan menjadi karyawan perusahaan. Jadilah orang yang membuat perusahaan, rekrut orang untuk bekerja, semangatnya itu. Oke, next. Kita juga punya, tadi disampaikan Bu Ina, ada BSI UMKM Center. Nah, BSI UMKM Center kita membutuhkan banyak mitra, banyak peserta yang bergabung di UMKM Center. Makanya benar seperti kata Ibu tadi, selama ini kan yang menjadi mitra UMKM Center itu kan pengusaha-pengusaha kecil yang sudah punya usaha, gitu kan? Yang sudah sudah berdaya, dia sudah punya kemampuan. Tapi kalau kami mahasiswa ini gimana, gitu kan? Kami modalnya apa, gitu kan? Modal nggak punya, gitu. Nah, ternyata teman-teman dengan program yang nanti akan kami lakukan, kami buat, kami juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa supaya bisa bergabung di UMKM Center BSI dan teman-teman bisa mendapatkan insight, pengetahuan-pengetahuan baru dalam wirausaha, bagaimana cara merencanakan sebuah produk, bagaimana nanti cara melakukan pemasaran gitu ya. Dan yang disebut modal itu apa saja? Kan ternyata modal nggak mesti uang. Modal yang terpenting sebenarnya apa, Dek? Dalam dunia digitalisasi saat ini. Oke, tapi ada satu lagi yang paling penting dan itu yang utama, yaitu kejujuran. Modal kejujuran itu nggak bisa dirupiahkan itu. Ya. Coba bayangkan sekarang. Bisa nggak kita jualan tanpa uang? Tanpa modal? Bisa. Kenapa bisa? Karena istri saya itu awalnya reseller, Pak. Reseller barang-barang ibu bisa nanti kan kita jual, hanya jadi agen. Kalau bahasa zaman dulu agen. Jadi agen. Agen tuh nggak punya modal. Modalnya hanya sekedar yang penting dia jujur, ya. Orang ngasih barang, dia yang menjual barang ke tempat orang lain, ya kan? Akhirnya dapat namanya fee, gitu ya. Nah, kalau sekarang dengan dunia digital itu juga bisa dilakukan sepanjang kita jujur. Kenapa? Dunia digitalisasi ya, startup sekali kita bohong seumur hidup nggak dipercayai lagi. Makanya kami dunia perbankan pun ke depan kalau ingin merekrut nasabah, kami nggak lagi ke pasar. Kami nggak lagi cari-cari orang ke rumah-rumah. Cukup berteman di Instagram, cukup berteman di Facebook, cukup berteman di Twitter. Teman-teman marketing sambil duduk di kantor buka-buka aja. Komunitas mahasiswa Febi, terus lihat profilnya. Wah, ini ada yang punya warung kopi nih. Di mana warung kopinya? Terus kita cari. Hobinya apa? Begitu hobinya misalnya apa? Hobinya suka mencoba-coba bunuh diri, nggak pernah terjadi gitu. Udah, itu nggak jadilah. Nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya hobinya itu ternyata misalnya traveling gitu kan, atau ternyata punya skill tertentu yang unik-unik, itu bisa menjadi penilaian dari para pemilik modal yang nanti dia akan mencari. Makanya di UMKM Center kita lebih mengarahkan untuk pemasaran produk-produk melalui jalur online. Jadi nggak perlu lagi galeri yang besar-besar, ya. Jualan cukup dengan gambar-gambar, tapi barangnya nanti kapanpun orang perlu, orang butuh, itu ada. Dan terbukti hari ini kan teman-teman mau cari handphone, mau cari aksesoris apapun, tinggal nekan-nekan gambar gitu ya. Jadi kami dunia perbankan pun ke sana arahnya. Jadi digitalisasi perbankan, digitalisasi keuangan,
baik dari sisi funding maupun financing, itu makin ke depan makin kita sempurnakan. Dan teman-teman kalau sudah berhubungan dengan sebuah lembaga keuangan, dimanapun teman-teman ngambil pembiayaan, itu akan tercapture dalam satu database yang namanya sistem informasi layanan keuangan. Ya, itu ada di OJK. Kalau ngambil apa, misalnya kredit panci misalnya kan, melalui kasab apa namanya itu, yang kredit barang itu, ya ada apa itu yang di mall-mall yang sering kita lihat ya, termasuk itu. Begitu teman-teman minjam di situ nggak bayar, nanti call-nya berubah menjadi call 2, terbaca di seluruh lembaga keuangan. Begitu mau ngeplay kartu pembiayaan misalnya atau kartu kredit, itu ditolak-tolak terus. Kenapa? Karena ada riwayat ketidakjujuran, mungkin hanya terjadi 1-2 kali, tapi itu bisa berpengaruh terhadap penilaian dari pihak lembaga keuangan. Oke. Ini teman-teman sekalian, alhamdulillah kalau di Aceh saat ini kami dari BSI itu porsi UMKM sudah 40%. Kewajiban dari regulasi kita sebenarnya cukup dengan 20%. Nanti mulai tahun depan itu kewajiban regulasi menjadi menjadi 30%. Itu ada PBI nomor 23 tahun 2021 tentang rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. Jadi teman-teman nggak usah takut. Jadi kalau sekarang kita masih dengar kalau bank-bank itu maunya yang konsumtif, yang gampang yang gampang untung. Tapi ke depan enggak. Kenapa? Kalau bank nggak masuk ke UMKM itu nggak kuat, nggak bertahan terhadap perubahan perilaku ekonomi yang terjadi. Ya, oke. Nah, ini beberapa aktivitas ya yang dilakukan oleh UMKM Center BSI. Kita ada desa binaan, kemudian kita ada UMKM Go Digital, ada pelatihan UMKM, ya, penyaluran KUR dan sebagainya. Next. Nah, ini beberapa aktivitas. Lanjut aja. Oke, lanjut aja. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kita harus berpikir kembali lagi ke awal tadi harus menjadi entrepreneur. Nah, jadi supaya agak lebih nyambung, saya serahkan ke Gen Z lah. Nah, ini ke Gen Z, silakan Mas Dian untuk melanjutkan dulu ya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Pak Saiful. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyapa dengan sebuah salam yang persatukan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, adik-adik semua, di Madinah ada satu tempat bernama Masjid Nabawi. Tempat yang bawa kita pada ketenangan hati. Ada hal yang menarik di Nabawi ini. Ada satu tempat di dalam Masjid Nabawi yang untuk bisa sampai ke sana, kita membutuhkan effort atau usaha yang luar biasa. Namun pada saat kita sampai ke sana, kemudian tangan kita menengadah ke atas sembari berucap doa, insya Allah setiap doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tempat ini bernama Raudah atau Taman Surganya Allah. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti satu pengajian. Ada seorang jamaah yang bertanya, Ustadz, saya mau tanya, saya sangat rindu untuk kembali ke Raudah, untuk kembali ke Taman Surganya Allah. Apakah Taman Surganya Allah hanya ada di Masjid Nabawi, Ustadz? Ustadz tersebut kemudian bangun dari duduknya dan menjawab, saudaraku, Taman Surganya Allah tidak hanya ada di Masjid Nabawi, namun Taman Surganya Allah juga hadir di majelis-majelis ilmu. Dan pagi hari ini kita sedang berada di majelis ilmu, artinya kita sedang berada di Taman Surganya Allah. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Terima kasih. Kurang keras tepuk tangannya, boleh tepuk tangan sekali lagi? Wis, terima kasih. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Pak Saiful sekali lagi, rekan-rekan semua? Baik. Rekan-rekan semua, saudaraku semua, perkenalkan nama saya Dian Budi Wijaksono. Saya dari Bank Syariah Indonesia. Saat ini saya bersama Pak Saiful, di tim dari Pak Saiful, saya di Stakeholder Management dan Media Relation. Saya baru pulang sekolah. Alhamdulillah kemarin baru dapat beasiswa dari BSI untuk mengambil Magister Ilmu Komunikasi pada bidang Corporate Communication di London School of Public Relations. Jadi hari ini izinkan kami share kepada rekan-rekan semua bagaimana think like entrepreneur. Tapi sebelum itu, saya izin share dulu kepada adik-adik semua. Ada satu hal bahwa the number one that makes you an excellent person adalah antusias. Orang-orang yang excellent adalah orang-orang yang selalu antusias.
Salah satu cara melihat orang antusias adalah dia selalu tersenyum untuk orang yang di sekitarnya. Selalu menyebarkan kebahagiaan untuk orang yang sekitarnya. Nah, kalau gitu, boleh hitungan ketiga, boleh kasih senyum yang meriah ya. Boleh ya? Coba ya, 3, 2, 1 senyum. Oke, kurang senyum lagi. Oke, Kak, itu nahan pipis. Nahan pipis ya. Oke, sekali lagi boleh senyum lagi. Oke, kalau gitu yuk, rekan-rekan semua, adik-adik semua, boleh semua tangannya ke depan. Semua boleh semua, yang di belakang boleh tangannya ke depan. 2 gini. Sekarang boleh taruh di pipi. Taruh di pipi semua. Semua boleh bilang I'm happy. Sekali lagi bilang ke kanan I'm happy. Ke kiri bilang I'm happy. Sekarang lempar ke atas I'm full happy. Kurang happy I'm full happy. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi dari semua. Jadi gini, rekan-rekan semua, adik-adik semua. Kenapa orang-orang yang antusias itu selalu dekat dengan rezeki dan selalu rezeki itu datang untuk dia? Antusias itu paling gampang melihatnya adalah orang yang selalu senyum, selalu nyapa dulu. Gini, rekan-rekan semua, boleh perhatikan ke depan. Orang yang selalu senyum, gambarnya seperti apa orang senyum? Begini kan? Senyum. Pada saat orang senyum, Allah turunkan berkat, maka berkatnya di mana? Ditampung. Berbeda dengan orang yang tidak pernah senyum, orang yang selalu cemberut, pada saat orang cemberut, gambarnya seperti apa? Begini. Allah turunkan berkat, berkatnya kemana? Keluar. Makanya kenapa orang yang cemberut nggak ada rezekinya? Iya kan? Ini sejalan juga dengan pengertian dari antusias. Antusias itu berasal dari bahasa Yunani. En dan theos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Secara falsafah bahasa berarti menaruh Tuhan di dalam hati. Nah, kalau ada Tuhan dalam hati, maka kita selalu menyebarkan kebahagiaan untuk orang sekitar kita. Jadi semua boleh tangannya ke atas sekali lagi. Boleh semua ke atas? Semua boleh bilang antusias. Kurang heboh. Antusias? Oke. Sekarang pelan-pelan boleh ditaruh di pundak teman sebelah kanannya. Semua boleh bilang, woi. Sebelah kanannya boleh? Sebelah kanan dulu bilang, woi. Antusias. Sekali lagi antusias. Gantian ke yang sebelah kiri bilang, woi. Jangan banyak ngomong. Senyum. Happy. Sekarang semua boleh bergandengan tangan? Semua boleh bergandengan tangan? Oke. Oh. Sekarang semua boleh bergandengan tangan, semua boleh bilang hari ini kami janji antusias. Sekarang bilang ke atas antusias. Sekali lagi dong antusias. Sebentar, yang laki-laki jaim banget kayaknya ya. Ngomong-ngomong soal laki-laki dan pria, kalau saya lihat sekarang itu banyak yang bilang gini, laki-laki banyak yang bilang kayak gini, saya nggak mau deket sama cewek ini, gitu kan, cewek ini matre. Tapi menurut saya, cewek itu nggak ada yang matre, mereka hanya realistis aja. Ya kan? Mereka hanya realistis saja. Mereka bisa bedakan ngopi-ngopi yang benar sama ngopi-ngopi yang nggak benar, ya kan? Yang di tempat biasa sama yang luar biasa. Itu kan yang kalian mau, saudara-saudara? Tapi saudaraku yang laki-laki nggak apa-apa. Cewek biarkan dia seperti itu. Padahal nanti memilih pasangan, pilihlah pasangan yang menemanimu mendaki, bukan yang menunggumu di atas puncak ya. That's why. Jangan terlalu ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong rekan-rekan semua ya. Baik, rekan-rekan semua boleh ikuti kata saya. Semua boleh bilang think like an entrepreneur. Jadi hari ini kita akan share sama-sama, kita akan belajar sama-sama bagaimana cara kita berpikir sebagai seorang entrepreneur. Kami di perbankan setiap harinya bertemu dengan para entrepreneur pada saat mereka mau mengajukan pembiayaannya. Di situ kami belajar insight hal apa yang mereka sampaikan kepada kita, kepada kami, bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Dan pada kesempatan kali ini kami akan share kepada adik-adik semua bagaimana pemikiran dari para entrepreneur tersebut. Oke, siap? Kalau siap semua boleh tangannya ke depan dong. Semua bilang bungkus, ya. Tangannya ke depan sekali lagi. Bilang bungkus. Kurang happy, bungkus. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi. Yuk, rekan-rekan semua. Kita akan memulai dengan sebuah ayat yaitu Quran surat Al-An'am 160. Nah, ini kembali pada antusias kemarin. Yang tadi, adik-adik semua. Di Quran surat Al-An'am 160 berbicara bahwa barang siapa membawa amal kebaikan maka Allah akan melipat gandakannya menjadi 10 kali lipat. Kalau kita ketemu orang, kemudian kita senyum, berarti kita sudah membuat satu pahala di situ ya. Allah dalam surat ini berarti melipat gandakannya menjadi 10 kali lipat. Kalau sehari kita ketemu 10 orang, berarti sudah berapa pahala yang kita buat? 100. Pertanyaannya, kemana pahala-pahala itu? Rezeki itu bukan hanya uang, tapi kita punya teman yang baik, keluarga sehat, dan lain sebagainya, itu juga bagian dari rezeki. Jadi, mulai besok, kalau ketemu orang, bangun antusias supaya Allah turunkan berkah. Oke? Semua boleh bilang, sekarang gini, kalau ketemu orang, setiap pagi ketemu Bapak Ibu dosen, salam. Ikuti saya ya, semua bilang, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu.
tambah nilainya, Bu. Ya kan? Ya. Karena ini majelis ilmu, saya doakan semua IPK-nya 3,9. Nggak ada yang di bawah 3,5. Yang belum menikah nanti cepat menikah. Oh belum ya? Tapi penasaran, saya sebelum kita masuk ke materi, di sini ada yang setelah lulus kuliah langsung pengen menikah? Nggak ada? Wih, kaya dulu, oke. Yang laki-laki pengen bekerja atau langsung menikah? Bekerja ya? Oke, saya doakan semuanya tercapai cita-citanya. Yuk, ready semua? Kita akan memulai dari, nah ini, Peter Drucker, ada yang tahu tokoh ini? Hampir semua buku tentang kewirausahaan, jurnal-jurnal internasional, baik nasional, semua membahas dengan salah satu tokoh ini. Dia merupakan salah satu tokoh terlama dalam bidang kewirausahaan ya. Sorry, Kak siapa Kak namanya? Rizky. Oke, Kak Rizky, boleh dibacakan Kak? Kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menciptakan sesuatu yang baru, mengubah sesuatu yang sudah ada, atau menemukan cara-cara yang lebih efisien untuk melakukan sesuatu. Oke, boleh tepuk tangan untuk Kak Rizky? Coba. Oke. Kakak yang jilbab coklat, yang pakai baju hitam, boleh berdiri? Oke, boleh berdiri? Oke, boleh dibacakan? Ya. Oke, sorry, jangan duduk dulu. Oke, agak mundur dikit. Nah, mundur dikit. Nah, cantiknya kelewatan. Salaman. Titipan. Jadi, adik-adik semua, nama kamu siapa, Dek? Siapa? Siapa? Kamu kenal? Tadi dia titip salam, Bang, tolong Bang, dekatkan aku Bang. Kita nggak tahu, bisa jadi itu adalah jodoh kalian berdua ya kan? Ya kan, nggak ada yang tahu kan gitu. Ada yang nggak rela bilang amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Ada hal yang menarik, rekan-rekan semua, adik-adik semua, bahwa kata si Peter Drucker ini, kalau kewirausahaan itu berarti kita menciptakan suasana atau sesuatu yang baru, kemudian mengubah sesuatu yang sudah ada, kemudian menemukan cara-cara yang efisien untuk melakukan sesuatu. Jadi inilah esensi dari kewirausahaan. Menciptakan sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang ada, diperbarui lagi, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mengajak bagaimana cara kita berpikir. Saat ini kan sering kita bilang think out of the box gitu kan. Tapi kita lupa, eksekusinya nggak di dalam box, kemana-mana. Akhirnya menjadi satu eksekusi yang tidak tepat. Konsep boleh bagus, tapi eksekusi lah yang tepat. Aku pengen buat nanti entrepreneur, aku pengen punya usaha ini. Tapi nggak bisa eksekusi, jadi salah juga. Jadi sesuatu yang baru harus didukung dengan eksekusi yang baru juga. Kemudian adik-adik semua, nah ini, ada lagi yang menarik. Ada yang baju hijau, boleh dibacakan? Hah? Jeng, gak bisa bahasa Inggris Bang. I love you tahu artinya? Bisa kan? Lanjut kan? Ya, boleh dibacakan yang atas? Ya. Seorang PhD dan Associate Professor di Universitas Negeri Oklahoma, Amerika Serikat, dalam artikel Entrepreneur mengatakan bahwa ada dua poin penting dalam jiwa kewirausahaan, yaitu rasionalitas dan berempati. Ya, ini menarik. Adik-adik semua. Semua boleh bilang rasionalitas? Berempati. Oke. Kewirausahaan, menurut beliau ini, salah seorang pakar, bahwa ada dua intinya, yaitu rasional dan punya rasa empati. Sekali lagi, semua boleh bilang rasional? Empati. Oke. Kemudian, beliau juga menambahkan, untuk menumbuhkan kewirausahaan tersebut, bahwa dapat kita lakukan dengan cara membuat target atau tujuan masa depan kita. Ini yang paling sederhana. Di adik-adik mahasiswa membuat target akan tujuan masa depan itu adalah hal yang paling mudah. Nah, saya mau nanya dulu ke, ya adik-adik siapa namanya? Ya. Zika, boleh berdiri Zikra? Zika, kalau boleh tahu, setelah lulus, apa rencana kamu? Target kamu setelah lulus mau ngapain? Oke, jadi kamu sudah punya target kehidupan kamu. Oke, tahan di situ. Adik-adik semua, boleh semua lihat Zikra? Boleh semua lihat nih. Dia sudah punya target dalam kehidupan dia. Berarti dia sudah mencoba menumbuhkan jiwa kewirausahaannya dalam skala yang paling sederhana. Betul ya? Sekarang boleh sebelahnya? Oke, salah satu cara pada saat kita deg-degan ditunjuk adalah pura-pura lihat ke kanan kiri. Siapa? Kami kira kamu nggak tahu, kami tahu itu. Ya. Udah, grogi kan? Pasti, ya Allah ngapain orang ini diundang? Kalian kira kami nggak tahu? Boleh berdiri deh, boleh. Santai aja, relax. Siapa deh namanya? Nuri. Panggilannya siapa? Nurin.
Kelihatan Nurin deg-degan ya pada saat ditunjuk, tapi saya bisa merasakan semua boleh tangannya ke depan. Semua boleh arahkan ke Nurin. Semua boleh bilang, yang belakang juga tangannya ke depan semua. Semua boleh bilang Nurin. Nggak usah grogi. Santai aja. Kami juga grogi. Tinggal nunggu giliran itu juga. Nurin, kalau boleh tahu, target kamu setelah lulus kuliah apa, Nurin? Kerja dulu, di mana? Kenapa? Belum tahu. Nggak apa-apa. Yang penting Nurin sudah punya target bahwa dia bekerja setelah lulus kuliah. Bekerjanya di mana? Oke, nanti kita pikirkan. Semester berapa sekarang? Semester 4. Sebentar lagi akan skripsi ya. Wah, belum ya. Makasih ya Nurin. Boleh tepuk tangan untuk Nurin. Ya. Ada hal yang menarik dari sini rekan-rekan semua adalah cepat melihat peluang. Di sini ada yang bekerja sambil usaha, kuliah sambil usaha. Di kampus saya dulu, pada saat saya di Jakarta, banyak teman-teman saya yang nitip makanan di kantin. Itu juga satu bentuk peluang. Ada juga yang satu bentuk pekerjaan yang menurut saya ini, kok menurut saya bagus, tapi saya yakin menurut Bapak Ibu dosen ini nggak bagus. Joki tugas. Joki tugas, ya kan? Di sini ada yang pakai joki tugas. Wow. Percayalah, dosen-dosen itu tahu bahasa yang dia sering gunakan sama anak ini sama yang biasa dia itu udah tahu. Jadi jangan sekali-sekali pakai joki tugas. Bapak Ibu dosen itu sudah mengajar 15 tahun, sedangkan kita baru mau mulai mencoba 1 bulan, 2 bulan. Ini kalah canggih. Kalah canggih, benar. Kenapa? Karena saya dulu seorang joki tugas. Bercanda ya. Jadi adik-adik semua, pintar melihat peluang itu adalah salah satu cara kita menumbuhkan kewirausahaan. Kemudian ada lagi yang menarik. Nah ini, memperhatikan atau mempelajari kisah sukses orang lain. Teknologi luar biasa. Sekarang kita bisa lihat podcast ya. Podcast di YouTube dan sebagainya. Kita bisa lihat kisah sukses dari orang lain. Nah, saya mau nanya. Ada yang baju hitam, jilbab hitam? Yang belakang? Belakangnya lagi ya. Boleh berdiri? Nah, siapa dia namanya? Natasha. Kalau boleh tahu, Natasha, tokoh yang menurut kamu atau menjadi inspirasi kamu selama ini siapa? Siapa yang bilang Ronaldo tadi? Siapa kira-kira? Boleh? Oh, Rafael Bezzi. Buku yang judulnya apa yang kamu baca? Itu bagus. Ada yang pernah baca buku itu? Nggak ada. Itu buku yang akan mengubah semua mindset kita. Betul ya? Luar biasa bacaan bukunya. Boleh tepuk tangan rekan-rekan semua? Luar biasa. Sekarang sebelahnya, Dek. Boleh berdiri? Dek, kalau boleh tahu, tokoh yang menurut kamu sukses yang jadi inspirasi kamu siapa? Siapa? Raffi Ahmad, oke. Agak menarik. Kenapa? Nggak sombong. Oke, itu jumpa ya, baik. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan ya dari semua? Oke, semua di sini punya tokoh kesukaannya masing-masing dan semuanya mudah-mudahan bisa menjadi tokoh seperti itu ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi deh. Yuk, adik-adik semua. Nah, sekarang kita akan masuk. Bagaimana think like entrepreneur? Yang pertama, oke? Semua boleh bilang yang pertama? Oke, semua boleh bilang, do what you want. Sekali lagi, do what you want. Seorang entrepreneur itu selalu berpikir bagaimana caranya melakukan sesuatu yang dia suka. Nah, saya mau nanya dulu. Kakak yang pakai jilbab coklat, salah satu cara melihat orang grogi adalah pura-pura. Bukan. Kelihatan ya. Silakan, Kak. Boleh berdiri, Kak? Ya. Itu juga cara satu pura-pura orang grogi kayak gitu. Udah tahu ditunjuk saya. Bercanda, Kak. Yuk. Siapa namanya tadi, Dek? Moza. Apa yang kamu suka, Moza? Apapun itu. Kamu suka musik. Kamu setelah lulus kuliah mau bekerja atau buka usaha? Bekerja. Bekerja di bidang apa yang kamu suka? Manajer. Hah? Manajemen ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk Moza. Nah, sekarang pertanyaan mendalam kedua. Di sini siapa yang masuk jurusan FEBI ya, Fakultas FEBI, yang karena keinginannya sendiri? Semua. Yang karena keinginan orang tua? Ada kan? Terpaksa berarti kuliah di sini. Hah? Nggak apa-apa, jujur aja. Anggap aja dosen kita nggak ada hari ini. Ada? Ini keinginan orang tua. Kalau boleh tahu, keinginan kamu apa, Dek? Pengennya kuliah di mana? Desainer ya? Oke. Keinginan pribadi desainer, keinginan orang tua masuk FEBI. Tertekan nggak selama belajar? Nggak, tapi seneng. Biasa aja.
Bilang aja nggak seneng. Biasa aja. Bercanda. Tapi gini, keinginan orang tua sama keinginan kita terkadang berbeda. Terkadang mau tidak mau, dalam faktanya kita harus mengikuti apa keinginan dari orang tua kita. Tapi percayalah, Dek, Allah itu menempatkan orang pada posisi seperti saat ini bukan tanpa alasan. Tapi Allah mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih baik. Bisa jadi kuliah di FEB ini mengantarkan kamu menjadi seorang desainer yang hebat nantinya. Dan kita nggak akan pernah tahu, ya kan? Kita nggak akan pernah tahu. Dan itu, yakini itu, pada saat kita masuk di sini, takdir Allah menempatkan kita di sini, kita pasti diberikan yang terbaik. Setuju? Boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Ya. Adik-adik semua sekali lagi boleh bilang do what you want. Oke, nih. Kebebasan dalam melakukan hal-hal yang kita sukai adalah kekayaan yang kita miliki saat ini. Makanya ada yang bilang bahwa kekayaan mahasiswa itu adalah idealismenya gitu. Pada saat nggak setuju Pak. Kalau udah kerja, wah itu bos aku nggak jadi. Dan lain sebagainya. Buka peluang-peluang agar kita bisa melakukan apa yang kita suka. Banyak yang beranggapan bahwa pada saat kita melakukan apa yang kita suka, bahwa kita nggak akan berkembang. Tapi ini sangat subjektif. Bagi saya, bagaimana bisa kita berkembang kalau kita tidak melakukan apa yang kita suka? Jadi cari apa yang kita suka, temukan, karena ini mumpung ada waktu. Kita itu kan bekerja usia kurang lebih 23, 25. Anggaplah kita pensiun di usia sekitar 60-an tahun ya. Artinya kalau kita tidak melakukan apa yang kita suka, 31 tahun itu akan terbuang percuma. Jadi mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, cari apa yang adik-adik suka. Setuju? Sekali lagi dong, semua boleh tanya ke atas? Semua boleh bilang, hari ini saya janji, cari yang saya suka. Taruh di hati, bilang do what you want. Tenang, cari yang disuka. Gantian, ke atas lagi dong. Tangannya ke atas, taruh di pundak teman sebelah kanannya, bilang, woi, bangun. Gantian ke sebelah kirinya, bilang, woi, fokus, cari yang kamu suka. Yang belakang siap-siap, boleh tangannya ke atas. Oke, boleh tunjuk ke sebelah kiri, bilang, kiri, Bapak. Sebelah kiri, semua yang di belakang ya, tunjuk ke dosen yang ada di depannya, Bapak. Izin Pak, kami fokus Pak. Langsung fokus, karena ada dosennya di sebelahnya. Gila sebut fokus gitu kan. Boleh tepuk tangan sekali lagi doa dari semua. Ya, sekali lagi semua boleh bilang do what you want. Oke. Selanjutnya, semua boleh bilang full access. Seorang entrepreneur selalu berpikir ternyata menjadi seorang entrepreneur itu kita punya akses yang luas. Semua boleh bilang sekali full access. Kehadiran teknologi mengajarkan kita bahwa kita itu nggak usah punya surat-surat izin untuk usaha, ya kan, lewat online aja bisa. Tapi kalau kita mau berkembang tentu harus punya surat-surat dan sebagainya. Kita tahu dulu kalau kita lihat Instagram atau TikTok ada yang bilang gini, itu nggak pernah keluar rumah tapi uangnya banyak, ya kan? Padahal dia di tiap hari laptop dia jadi reseller dan sebagainya, full access. Adik-adik semua sudah bisa mengakses. Kalau kita dulu mau beli kopi dari Venezuela, kita bingung ya, gimana caranya. Tapi kalau sekarang kan tinggal akses mudah. Kita punya usaha, mau impor ke sana, mau ekspor ke sana, bisa, tinggal kirim lagi. Jadi semuanya mudah. Semua boleh bilang semua mudah? Oke, full access. Beberapa waktu lalu saya baru ikut course di Harvard. Itu mudah banget, nggak harus saya ke sana, ya kan? Tinggal masuk ke websitenya, cari di situ ada course-nya, klik, kita bisa ikut. Jadi kemudahan akses apapun itu ternyata menjadi sesuatu yang akan memudahkan kita. Jadi sudah tidak ada alasan lagi kalau nanti di akhir skripsi diwajibkan untuk nulis jurnal, sudah wajib jurnal internasional. Karena sudah seharusnya mudah itu. Setuju? Enggak. Nasional aja susah. Tapi nggak apa-apa, dicoba ya dari semua. Selanjutnya semua boleh bilang kebebasan finansial. Seorang entrepreneur selalu berpikir ternyata menjadi seorang entrepreneur kita punya kebebasan finansial. Tapi begini, ada hal yang menarik saat kita bahas kebebasan finansial. Kalau kita menjadi seorang pegawai, setiap bulannya kita sudah ada gaji, anggaplah 5 juta, ya kan? Tapi kalau menjadi seorang entrepreneur, kita itu bebas menentukan berapa penghasilan yang akan kita gunakan. Kalau misalnya pengen kerja optimal sehari 10 juta, bisa. Tapi kalau sehari nggak dapat apa-apa, juga bisa. Jadi kebebasan finansial berarti seperti itu. Bisa menentukan kebebasan kita lewat versi kita sendiri. Bungkus? Kurangnya deh. Tangannya ke depan dong. Bilang bungkus? Yes, terima kasih. Yuk, kebebasan waktu. Semua boleh bilang kebebasan waktu?
Kalau jadi pegawai itu dari jam 8 sampai jam 5, ya kan? Kalau dari pengusaha bisa dari jam 8 sampai jam 12 malam. Dia punya kebebasan waktu untuk memilih kapan dia bekerja. Tapi rekan-rekan semua, beberapa waktu yang lalu pada saat saya masih di Jakarta, masih kuliah, saya ketemu sama Pak Khairul Tanjung, tahu ya, yang punya Trans TV. Saya tanya ke beliau, kebetulan ada satu tugas kampus saya mengharuskan saya untuk berbicara dengan beliau. Saya nanya kepada beliau, Pak Khairul, apakah betul Pak, kalau kita jadi pengusaha, itu Bapak punya kebebasan waktu, Bapak bisa lebih enak daripada para pegawai? Jawaban dia, enggak juga gitu. Justru kami lebih capek gitu. Cuma kami bisa mengontrol kapan kami untuk ngegas, kapan tahan, kapan gas lagi, kapan tahan lagi. Kalau pegawai dari jam 8 sampai jam 5, ya kan dia terus bekerja. Tapi kalau sebagai seorang pengusaha dia bisa menentukan, bisa jam 8 sampai jam 9 dan lain sebagainya. Tapi justru waktunya lebih panjang karena yang dia pikirkan banyak. Kalau bekerja, berarti kan dia sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi kalau menjadi seorang entrepreneur, maka kita akan berpikir keseluruhan, a whole package. Itulah yang dimaksud dengan kebebasan waktu. Semua boleh bilang kebebasan waktu? Oke. Ya, selanjutnya. Nah ini, kita akan coba praktek habis ini ya. Relasi yang luas, semua boleh bilang relasi yang luas? Relasi yang luas. Ya, ini penting, adik-adik semua. Kekayaan yang kita miliki saat ini, selain kemampuan yang kita miliki adalah networking. Betul? Setuju ya? Sependapat ini? Ada yang tidak sependapat bahwa networking itu tidak penting? Ada? Nggak ada ya? Semua boleh bilang setuju? Networking itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjadi seorang entrepreneur. Banyak kenalan, banyak teman. Nah sekarang rekan-rekan semua, adik-adik semua, terkadang kita melupakan pada saat kita bertemu dengan seseorang. Nih saya mau nanya nih, kakak yang jilbab ungu, boleh berdiri kak? Oke. Kayak, iya kak. Kayak udah... Oke, aku yang dituju gitu. Kak, saya mau nanya, kalau kamu ketemu orang, yang pertama kamu lihat cara komunikasinya atau penampilannya? Cara komunikasinya, bukan penampilannya. Betul. Ada cowok yang deketin kamu. Dia itu penampilannya biasa aja. Penampilannya biasa aja. Dia dari penampilan dulu, biasa aja, standar banget. Biasa aja. Yang kedua datang, pakaiannya keren banget. Kira-kira kamu pilih yang biasa aja atau yang keren banget? Kamu pilih yang biasa? Dia belum ngomong nih, baru dari depan. Kira-kira pilih yang mana? Penampilannya. Oke, sekarang coba lihat ke belakang yang laki-laki. Ada nggak yang penampilannya keren di sana? Kira-kira yang mana? Yang pakai peci. Itu dosen kita. Oke, betul ya penampilannya. Terima kasih, boleh silakan duduk. Boleh kak, yang baju merah sekarang kak, boleh berdiri kak. Nah. Kak mau tanya, boleh tepuk tangan untuk kakak kita deh semua. Ada orang, ada cowok ketemu kakak, semua boleh tenang ya. Ada cowok yang ketemu kakak, pertanyaan yang sama, penampilannya biasa aja. Yang kedua, penampilannya keren, bagus. Kira-kira nyamannya ngobrolnya sama siapa? Yang biasa aja, bukan yang keren. Alasannya? Kita lebih pede. Kalau sama yang keren? Agak gugup. Tapi kira-kira yang impresif ke kamu yang keren atau yang biasa aja? Yang biasa aja. Ih, istri idaman. Istri idaman. Cari yang biasa aja tapi kaya raya. Ganteng tapi gak punya duit. Ganteng ngajaknya ngopi SP aja. Yang beda dong gitu kan, DJ Ko gitu kan misalnya. Jadi adik-adik semua, ada hal yang kadang kita lupa. Kita itu tidak punya kesempatan kedua untuk membuat sebuah kesan pertama. Dalam bisnis ini sangat ditentukan. Sekali lagi ya, kita tidak memiliki kesempatan kedua untuk membuat sebuah kesan pertama. Setuju? Oke. Kalau kita mencari rekan bisnis, membangun networking, maka kesan pertama inilah yang sangat kita butuhkan. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana agar kalau kita ketemu orang, agar relasi yang kita hubungkan atau yang kita bangun ini bisa bagus, agar penampilan kita itu optimal. Karena kalau saat ini, kalau orang penampilannya biasa aja, bagaimana bisa kita membangun bisnis dengan hal tersebut? Dari penampilan yang saja kurang meyakinkan. Nggak harus mewah, yang penting rapi dan sesuai dengan porsinya. Dan untuk itu, adik-adik semua, kita akan sharing sama-sama bagaimana berpenampilan yang sebagaimana mestinya. Oke, semua boleh berdiri? Kita akan latihan sama-sama ya. Yuk, semua boleh berdiri? Oke, yuk, semua boleh berdiri. Oke, yuk. Oke, yuk. Semua boleh berdiri, yang di belakang berdiri, yang di depan berdiri. Oke, siap ya? Oke, yuk. Kita akan belajar, kalau dalam istilah bahasa perbankan disebutnya grooming. Kalau ketemu orang, untuk membangun jadi seorang pengusaha, nggak boleh
Cara tampilannya, cara jalannya, cara salamannya itu biasa-biasa aja. Cara kita berdandan, cara kita menatap orang itu menentukan kita ada di low level atau in a high level. Kita itu layak diajak kerjasama, layak diajak kolaborasi atau tidak. Jadi ini adalah aturan pertama pada saat kita untuk membangun relasi yang bagus dari penampilan kita dulu. Kebayang nggak? Kalau kita ketemu orang, kemudian kita kayak baru bangun tidur, kira-kira orangnya percaya nggak sama kita? Enggak kan? Misalnya kakak mau bangun bisnis nih kak ya, kakak baru bangun tidur, orangnya baru bangun tidur, gimana kak? Percaya nggak sama dia? Kayak itu. Makanya adik-adik semua kita wajib punya penampilan yang optimal. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara kalau kita ketemu orang, apa yang harus kita lakukan pertama dulu. Oke? Semua sudah siap? Oke, yang pertama adalah kalau kita ketemu orang ngapain? Senyum. That's right. Tahu senyum yang benar seperti apa? Belum pernah? Ada? Apa? 3 ke kanan, 3 ke kiri, mangap itu. Mangap. Jadi gini, adik-adik semua. Siapa dek namanya yang baju pink? Meli. Siapa? Meli. Sorry, Meli. Pipi kamu kenapa? Itu pipi apa gula? Manis banget. Iya. Yeah. Salaman lagi. Iya kak. Titipan dia ya kak. Pembaca doa kita. Insya Allah kalau sama beliau ini adik kita, masuk surga dek. Tiap hari assalamualaikum. Dia doain terus, pasti bagus gitu ya. Insya Allah masuk surga ini ya. Jadi adik-adik semua boleh hadap ke depan. Senyum yang benar itu 272. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri ditahan selama 7 detik. Ya. Kan ada orang yang senyum kayak misalnya nih ya, Bapak Ibu dosen kalian dapat set gitu kan. Selamat siang Bu. Hah, habis dia pergi. Dasar dosen. Ada kan yang kayak gitu? Jujur. Ada kan? Yang habis dosanya pergi, habis itu kalian ngomongin belakang. Basa-basi kalian. Coba nggak ada dosen, kita jujur-jujur. Bercanda. Adik-adik semua, yuk. Ya, sekarang kita belajar senyum. Gini, semua boleh senyum? Senyum yang benar. Oke, tangannya ke depan. Sini, ini tarik 2 cm. Tarik 2 cm ke kanan ke kiri. Tahan selama 7 detik, coba. Nah, senyum yang benar itu ada istilahnya namanya king smile. King smile itu satu jari ini, sini gigit. Jadi ada jarak antara gigi atas sama gigi bawah. Jadi kalau ketemu misalnya, ketemu Bapak, selamat pagi Pak. Jadi ketemu orang, oke? Jadi nggak usah dihibur juga kalau senyum. Selamat pagi. Gigi lagi lah ya. Coba. Yang lagi-lagi coba. Yuk, 3, 2, 1 senyum. Coba senyum. Dibuka. Jadi ada jarak antara gigi atas sama gigi bawah. Coba. Yuk, sekali. Coba sekali lagi. Yuk. Kakak coba senyum. Kak itu nangis. Coba senyum. Oke, sekarang semua ikuti saya ya. Semua boleh bilang selamat pagi Pak. Hari ini saya akan menawarkan bisnis yang kami bangun. Coba senyum semuanya. Senyum. Kamu kok mendesa-mendesa? Apain? Aduh. Gak usah. Santai aja ya. Coba senyum dek. Senyum. Oke, semua bawa bolpen. Sekarang coba diambil bolpennya. Bawa bolpen, yuk. Oke, ambil bolpennya. Oke, yuk. Kita akan latihan senyum menggunakan bolpen. Cara ini yang biasa kami share pada saat kemarin, 3 bulan yang lalu saya baru selesai mengajar di Pramugari Garuda. Oke, jadi ini yang kami lakukan untuk mereka. Oke, siap ya? Sekarang bolpennya dipegang, sekarang digigit. Digigit. Ya, kayak gitu, betul. Digigit memanjang gini. Oke, ini adalah latihan senyum. Coba, semua digigit. Semua digigit, kalau nggak ada pakai jarinya aja. Pakai tangannya. Oke. Digigit. Sekarang semua sambil digigit, semua boleh bilang, hari ini saya. Memang capek, tapi kalau ini nanti lama-lama jadi bagus. Coba, saya. Sekarang copot. Sekarang kita latihan senam muka. Gini. Kita 5 menit. Oke. Jadi adik-adik semua, kita terkadang itu lupa senyum, jarang sekali senyum karena kita itu jarang senam muka. Oke? Kita senam muka dulu ya. Jadi di wajah kita itu banyak saraf. Nah, saraf ini kalau jarang digerakkan, akhirnya dia cemberut, akhirnya wajah kita itu lebih tua daripada usia kita. Ada kan rekan kerja kita yang usianya muda tapi wajahnya tua? Siapa itu? Yuk, sekarang kita latihan senam wajah dulu. Oke? Semua tangannya diikat. Oke? Semua boleh senyum? Semua ikuti saya. Dibuka yang lebar, gak usah malu-malu. Jadi biarkan urat-urat yang ada di wajah kita ini benar-benar tertarik. Ya, supaya lebih enak. Sekali lagi.
Yes. Baru kali ini ada orang yang disuruh maju langsung istighosa. Bersini. Ya. Hadap depan sambil senyum. Coba bilang senyum. 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 Coba senyum. Oke, senyum. Semua boleh bilang senyum. Senyum. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Kalau ketemu orang, ini kan untuk membangun relasi yang hebat nih ya. Kita itu juga harus tahu bagaimana cara salaman yang benar ketemu orang. Oke? Kalau ketemu orang, cara salaman itu, boleh salaman deh? Buat cara salaman kita berhadapan sama orang itu menentukan kualitas kita. You are in a high level or a low level. Cara salaman itu menentukan. Adik-adik mahasiswa juga harus tahu mulai dari sekarang supaya bisa menjadi seorang young entrepreneur yang bagus. Jadi pada saat ketemu orang, ih kok beda nih orang cara salamannya. Bagus nih anak ini, percaya sama dia. Oke, kita akan belajar sama-sama. Oke, hadap depan. Cara salaman yang benar, adik-adik semua boleh saling berhadapan semuanya. Saling berhadapan, cari pasangan satu lawan satu. Oke. Oke ya, sudah tentukan. Sekarang boleh ada ke depan lagi, ada ke depan lagi, ada ke depan lagi. Oke. Cara salaman yang benar tuh ini ketemu ini. Oke, ketemu ini. Kemudian menggenggam erat bukan keras. Coba erat tapi keras. Coba salaman. Ya, oke. Yang nggak dapat pasangan salaman sama tangan sendiri aja. Ya, nggak salah. Nggak berat. Oke. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Oke. Oke, berkeras lagi. Nah, itu yang salah. Salaman yang selanjutnya adalah no shake. As a professional handshake atau profesional salaman, kita nggak boleh handshake, nggak boleh begini-begini. Maksimal dia 2 kali. Jadi kalau ketemu orang nih, apa kabar? Sekali 2 kali. Ya. Jadi akan beda cara salamannya. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, kalau salaman sama orang, wajib untuk ditatap matanya. Jangan sekali-sekali untuk tidak menatap mata orang. Semua boleh ada depan lagi? Semua boleh? Ya, semua boleh tenang dulu, ada depan. Kalau ketemu orang, salaman? Ya, orang. Gak usah duduk. Kalau salaman, as a professional business, gak usah nunduk-nunduk. Pak, gitu. Gak usah. Sama aja. Apa kabar, Pak? Saya tatap. Kemudian nih. Gak usah digoyang-goyang. Salah ya. Salaman. Semua boleh bilang, selamat pagi, Pak. Sekarang coba tangannya ke depan. Semua boleh. Kemudian, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Saya Ahmad. Dari W. Sekarang, selanjutnya, kalau salaman sama orang, kayak ini, gak usah kayak gini. Apa kabar, Pak? Ini boleh untuk ke yang senior kepada junior, yang tua kepada yang muda. Segini. Ini boleh. Misalnya, ketemu Pak Rektor, gak usah. Apa kabar, Pak? Bahaya. Kemudian, salaman selanjutnya adalah harus ada jarak. Segini jaraknya, 1 jengkal. Gak usah terlalu dekat, gak usah terlalu jauh. Tapi kalau mau salaman juga gak harus diukur. Sebentar, Pak. Gak usah. Ya, udah. Yuk, sekarang ya. Kita salaman. Semua salaman di depan. Bilang, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Nunduknya gak usah. Gak usah. Sekali aja, itu menentukan kualitas kita. Kalau kita kayak gini, ya Pak. Penjilat. Iya. Biasa, kalau ketemu orang yang equal, yang sama. Apa kabar, Pak? Sehat? Nah, kemudian jangan sampai lupa ada namanya basa-basi atau small talk. Jadi kalau kita salaman, kita kan nggak pernah tahu nih kapan lagi ketemu rekan bisnis kita. Jadi jangan dilewatkan begitu saja. Kalau ketemu buat, Pak, terima kasih atas waktunya. Begitu. Jadi ada sedikit basa-basi. Pak, terima kasih atas waktunya. Saya biasa lihat Bapak di Zoom, akhirnya ketemu Bapak hari ini. Gitu. Jadi beda dari orang, bagus salamannya. Jadi orang yakin sama kita. Akhirnya terbentuklah relasi yang luas, relasi yang sangat luas. Sehingga adik-adik semua tetap di sini. Kalau kita punya relasi yang luas, kita dipercaya banyak orang, maka kita punya kebermanfaatan yang luas. Kalau kebermanfaatannya luas, maka kita akan punya banyak manfaat, punya banyak hasil, punya banyak hasil yang bisa kita berikan untuk orang lain. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Adik-adik semua. Kemudian, gimana tadi ya? Udah digantung ternyata. Nah, bagaimana cara kita agar bisa menjadi seorang entrepreneur sejati? Tadi kita sudah belajar mindset. Sebelum duduk, adik-adik semua boleh duduk, tapi sambil tepuk tangan. Materi ini akan dilanjutkan oleh Pak Saiful. Boleh lanjut. Terima kasih Bang Dian. Tepuk tangan untuk Bang Dian Budi Wijaksono. Mohon izin Pak Fas.
Ini sengaja saya bawa perspektif yang berbeda, Pak. Dari Gen Z gitu ya. Sekaligus saya promosikan, tadi ada teori, ada beberapa penyampaian yang tidak sesuai antara yang disampaikan dengan yang dipraktekkan. Salah satunya, Bang Dian ini termasuk yang belum sukses untuk memperkenal diri kepada banyak orang, sehingga sampai hari ini belum ada pasangan. Nah, itu maksud saya. Nah, kalau ada yang sudah punya tujuan, mungkin tujuan hidup, ya, bisa mendaftar. Baik, mohon maaf, sorry. Baik, teman-teman sekalian, khusus kepada yang tadi dipanggil ke depan sama Bang Dian sampai harus berlama-lama di depan, kita kasih inilah gift ya, gift ya. Nah. Silakan. Nah, ini ya, ini kan membantu narasumber ini kan tetap. Oke. Isinya tinggal diisi sendiri gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, jadi banyak hal tadi sudah kita paparkan dari awal ya sampai terakhir. Tadi ada beberapa tip dan trik ya yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa. Bagaimana cara supaya kita bisa menjadi calon-calon wirausaha muda yang nanti tentu akan sangat membantu bagi seperti saya sampaikan tadi terkait dengan bagaimana menumbuh kembangkan perekonomian di daerah kita. Untuk itu teman-teman sekalian, Bank Syariah Indonesia kemarin sudah meluncurkan sebuah program yaitu BSI Aceh Muslimpreneur. Ini sudah di launching di UIN 2 bulan yang lalu ya Bang Dian ya? 2 bulan yang lalu ya. Dan sampai dengan hari ini teman-teman masih diberikan kesempatan bagi teman-teman yang sudah punya ide untuk menjadi wirausaha muda, boleh nanti untuk mendaftarkan diri melalui link yang akan kami bagikan. Kita mungkin langsung Bang Dian karena waktu. Next, terus lanjut aja. Oke. Jadi ini terserah adik mau memilih di usaha apa ya, apakah itu di sektor jasa, perdagangan atau home industry ya, silakan, atau startup ya, juga boleh. Yang kira-kira ide itu bisa dituangkan dalam paper singkat gitu ya, yang nanti akan kita nilai, akan kita uji oleh tim, dan nanti teman-teman bagi kami membutuhkan 2.000 peserta. 2.000 peserta. Alhamdulillah Pak Fitriadi, mohon maaf, setelah saya share ke Bapak, itu mendadak naik Pak. Dari 200 ke 500, kemudian kemarin kami onboarding di Melabuh, sekarang pesertanya sudah 1.500. Ya, tepuk tangan, terima kasih banyak. 1.500, dan insya Allah kami akan onboarding nanti tanggal 20 dan 21 di Los Mame. Ya, nanti mudah-mudahan nanti dari kawasan pantai utara timur kami bisa mendapatkan sekitar 500 lagi, sehingga total peserta ada 2.000. Nanti akan kami saring dari 2.000 tinggal 1.000, dari 1.000 nanti akan kami pilih lagi 200 ini yang akan diberikan pendalaman. Mudah-mudahan adik-adik ada yang terpilih. Nanti pemenangnya itu akan diberikan pembiayaan oleh Bank Syariah Indonesia ya. Oke, next. Lanjut aja, ini karena udah waktu. Terus next, ini beberapa aktivitas yang dilakukan dalam program BSI Muslim Entrepreneur. Kami sudah melakukan kemarin proses perekrutan awal ya, melalui talk show sudah kita lakukan. Kemudian nanti ada ini yang 1.000 tadi akan masuk di tahap inkubasi, kemudian akan dilakukan mentoring, kemudian ada awarding dilakukan oleh BSI, dan terakhir ada nanti pemilihan para pemenangnya. Next. Oke, lanjut. Nah, silakan teman-teman bisa mengakses link ini ya, link ini, dan semua informasi nanti ada di sini. Di foto aja. Di foto. Kalau diketik lamaan. Di foto aja langsung. Oke, next. Nah, teman-teman sekalian, masih ya? Enggak apa-apa, udah ada, tinggal di-share aja nanti ya. Oke, next. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana pemaparan saya di awal tadi ya, alhamdulillah Bank Syariah Indonesia untuk produk-produknya sudah sangat komplit ya.
teman-teman, saya menyarankan teman-teman silakan kalau ada produk-produk yang cocok untuk teman-teman, paling tidak kalau mahasiswa itu tabungan dulu lah ya, tabungan. Pastikan teman-teman punya tabungan. Mulailah bertransaksi keuangan melalui rekening bank. Nggak apa-apa, misalnya kiriman dari orang tua, itu dulu yang ditransaksikan. Supaya apa? Supaya familiar dengan dunia perbankan. Ya, kalau belum punya rekening, datang, boleh. Silakan gunakan pembukaan rekening melalui online bisa. Datang ke kantor juga boleh. Ya, supaya tidak merasa nanti asing dengan bank. Kita sering mendengar istilah sulit akses ke bank ya. Padahal tidak, karena kita belum pernah aja. Ya. Oke, next. Nah, dari sisi pembiayaan kita sudah komplit ya, di BSI sudah ada pembiayaan untuk mikro, ada SME, ada wholesale. Jadi mulai yang kecil sampai dengan 5 juta sampai 10 juta, di atas 10 sampai dengan 100 sampai 500 sampai ke 250 miliar BSI sudah bisa. Kalau mahasiswa ya nggak usah mikir utang dulu, minimal mikir bagaimana bertransaksi keuangan di bank, mulai menabung kecil-kecilan ya kan, dan juga gunakan manfaatkan fitur-fitur yang ada di layanan perbankan supaya terbiasa. Gitu. Oke, next. Nah ini kursnya dari Bang Dian nih, jangan hidup tanpa cerita. Bikinlah cerita yang membuat kita semakin bersemangat untuk hidup. Ya, berpikirlah untuk menjadi seorang entrepreneur, tidak hanya semata-mata mencari peluang menjadi karyawan. Mungkin demikian Pak Hafaz, Pak Fitriadi, Ibu Novi, Ibu Ina, teman-teman semua yang sudah berhadir. Kami mohon maaf ya, karena memang terus terang hari ini sebenarnya yang mau datang langsung RCO-nya Pak. Ya, karena kami banyak kegiatan, akhirnya saya diminta hadir selaku deputi, dan saya bawa Bang Dian yang kebetulan fresh ya, baru selesai pendidikan. Saya bilang ini harus kita goncang nih Febi kali ini. Jadi supaya teman-teman, dan kami Bang Dian siap Pak dipanggil kapanpun Pak, saya izinkan, nggak apa-apa. Saya wakafkan untuk Febi, terutama untuk mahasiswi Pak ya. Mungkin demikian, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat ya. Luar biasa nih kolaborasi generasi X dan Z ya, karena X Z itu tidak pernah berpisah ya. Luar biasa dan semangat sepertinya ya. Gimana senyum yang 272 Pak Dian ya. Sekali lagi kita tepuk tangan pada pemateri kita. Nah, pastinya banyak yang mau ditanyakan ya mengenai apa kiat-kiat, kemudian apa yang harus dilakukan ya untuk punya mental kewirausahaan ini ya bagi mahasiswa di era disrupsi ini. Baik, ada yang saya berikan kepada 3 penanya yang ingin bertanya karena waktunya juga terbatas Pak ya di hari Jumat ini. Silahkan. 1 di depan, 2 yang laki-lakinya, oke 3 pas ya. Ulaman setelah ini ya kalau ada. Baik, mungkin penanya pertama silahkan Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi temanya tentang menumbuhkan mental dalam berwirausaha. Kebetulan saya sedikit curhat juga Pak. Dulu saya waktu SMA punya usaha online. Kebetulan SMA-nya bukan di Aceh. Nah setelah saya tinggal di Aceh, mental usaha saya udah nggak ada lagi. Udah diyakinin oleh keluarga pun emang udah nggak ada lagi mentalnya. Tapi saya pengen berwirausaha, tapi mentalnya udah nggak ada lagi. Nah saya ingin menanyakan atau kan menambah keyakinan dari Bapak. Mungkin dari Bapak bisa meyakini saya, selain keluarga, Bapak bisa meyakini saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, sebelumnya nama saya Cud Intan Maulida dari Program Studi Perbankan Syariah. Saya ingin bertanya kepada pemateri hari ini tentang bagaimana meyakinkan orang tua untuk agar kita bisa hidup atau agar kita bisa menjadi
seorang wirausaha, karena kan biasanya Pak orang tua itu punya mindset kayak udahlah jadi PNS saja jaminannya udah banyak tuh gitu-gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan orang tua agar kalau misalnya nggak selamanya PNS itu ya selalu yang terbaik, tapi jadi seorang usahawan juga menjadi orang yang baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akyas Rahmatillah, Prodi Perbankan Syariah. Izin bertanya untuk Bapak pemateri, apa yang harus kita lakukan ketika kita turun ke dalam ranah wirausahaan, akan tetapi di dalam ranah tersebut ada suatu kendala. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak berhenti dengan kendala tersebut? Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung dijawab saja Pak, karena waktunya juga sudah singkat. Silakan. Pertanyaan yang pertama dari Ibu. Oh, mahasiswi. Sorry, biasa kalau Gen X itu setiap menyapa orang Ibu, Bapak, ya kan? Kalau Gen Z itu bro, apalagi guys gitu ya, gitu ya. Jadi gini, ini saya kasih ke Bang Dian dulu, ya. Coba bagaimana meyakinkan Bang Dian ya. Boleh tepuk tangan untuk Pak Saiful. Dengan Kak siapa tadi Kak? Aulia ya. Bagaimana cara meyakinkan? Saya mau coba kembali pada apa yang sudah saya lakukan ya Kak. Saya sharing atas apa yang saya lakukan. Orang tua saya itu menginginkan saya menjadi seorang polisi gitu. Karena keluarga saya itu kebanyakan dari polisi, om tante semuanya polisi gitu. Dan setiap tes yang saya laluin gitu kan, mulai dari yang level bintara sampai dengan yang akabri, akpol gitu, saya gagal terus gitu. Tetap disuruh nyoba. Jiwa saya tidak ada di situ. Saya bilang, Bu, Pak, saya nggak bisa jadi polisi. Saya pengen kuliah di komunikasi. Saya pengen jadi presenter. Saya pengen kuliah di TV. Saya pengen masuk TV. Pada saat itu kan saya terakhir kerja di Net TV pada saat itu. Jadi saya pengen masuk kerja di TV gitu. Saya pengen belajar TV, belajar gini. Tapi sama, orang tua juga tidak mau. Tetap jadi polisi, jadi PNS saja udah aman lah pokoknya, terjamin lah hidup dan sebagainya. Nah, apa yang saya lakukan untuk meyakinkan orang tua adalah yang paling sederhana adalah melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk meyakinkan di awal. Contohnya seperti ini. Pada saat saya diminta untuk disiplin bangun pagi, maka saya akan tetap bangun jam 5 pagi. Jadi membuktikannya dari hal kecil. Jadi terkadang orang tua itu tidak melihat mimpi kita, tapi bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan. Jadi misalnya kita pengen punya usaha yang bagus, gimana kamu punya usaha, nabung pun aja kamu los-losan dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada contoh yang kita berikan ke orang tua. Nah, apa yang saya lakukan untuk meyakinkan orang tua pada saat itu, yang pertama adalah sudah bicara ke orang tua? Sudah bicara langsung? Sudah langsung? One on one gitu, dari hati ke hati? Pertanyaan, ini mau nyambung ke sini nih. Pernah meyakinkan ke orang tua pada saat usaha ini untuk bangkit lagi? Pernah? Udah pernah? Sudah pernah? Tanggapan orang tua? Nah, itu tadi. Kembali pada pertanyaan tadi bahwa we only live once kan. Kita punya hidup cuma sekali itu. Jadi kalau tidak dilewati dengan yang hebat, maka akan terbuang percuma. Saya dulu juga pada saat punya mimpi-mimpi, kayak aduh ini kayaknya nggak yakin, menyadari kalau usia 25 itu tidak akan bisa kembali lagi ke usia 24. Dia akan jadi 26, 27, dan 28. Jadi tidak akan bisa kembali usia yang kita lewatin. 5 menit yang tadi nih, jam 11, tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 17 Maret, itu nggak bisa kembali lagi. Karena akan berganti hari di tanggal 18 besoknya. Jadi, untuk menjawabkan itu adalah, you only live once. Kamu punya hidup cuma sekali gitu. Jangan dilewatkan begitu saja, gagal-gagal nggak apa-apa, yang belajar lagi, yakinin kalau ini hanya akan terjadi sekali, dan kalau nggak gitu, kamu akan kehilangan memori untuk cerita-cerita nanti anak cucu kita nanti, anak cucu kamu dan keluarga gitu. Maksudnya, cucu ya kan, gitu. Jadi itu aja sih mungkin ya, yang bisa saya sampaikan gitu. Jangan dilewatkan usianya. Makasih.
anak cucu kita ya. Ya, menarik ya teman-teman sekalian. Jadi memang terkait dengan adanya perbedaan antara keinginan kita dengan keinginan orang tua, itu solusinya memang adalah ada di komunikasi gitu ya, komunikasi. Terus tetap orang tua itu kita harus punya perspektif bahwa orang tua menginginkan sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Jangan sampai kita menganggap bahwa apa yang dipikirkan orang tua itu seakan-akan orang tua ini nggak ngerti, kolot gitu ya. Tetap punya perspektif itu bahwa orang tua apapun yang dia inginkan itu pasti yang terbaik untuk anaknya. Dan dia yang lebih paham kita sebenarnya karena dari kecil ngerawat, ngelihat, tahulah ini. Nah, ketika kita punya keinginan dan keahlian mungkin yang berbeda dengan apa yang diinginkan orang tua, ini kembali lagi tadi pertama komunikasi, yang kedua apa yang diinginkan orang tua kita itu tetap kita turuti sambil memperlihatkan keinginan kita itu sebenarnya ada sisi baiknya yang juga sesuai sebenarnya dengan yang diinginkan orang tua. Mungkin masa dan waktunya mungkin yang agak berbeda. Hampir sama dengan pertanyaan yang kedua tadi ya. Jadi silakan teman-teman sekalian ini dikolaborasi dengan baik ya. Untuk usaha yang kita jalani kemudian dalam perjalanan mengalami kegagalan, kalau itu sering dialami di nasabah-nasabah bank. Makanya kami sering meminta ketika probing awal dengan nasabah, yang kami arahkan adalah supaya usaha yang dijalankan itu konsisten. Jangan mudah dirubah-rubah, disesuaikan dengan keahlian. Ketika ada permasalahan, evaluasi masalahnya itu apa. Kenapa masalah itu bisa terjadi. Jangan karena permasalahan temporer gitu ya, karena faktor misalnya orang jual es batu, musim hujan gitu ya. Ya pasti logikanya es musim hujan itu nggak akan laku. Tapi mungkin harus muncul inovasi-inovasi baru untuk kalau misalnya musim hujan es tetap laku, caranya gimana gitu. Mungkin harus muncul hal-hal baru, kreativitas baru yang kita munculkan untuk membuat orang tetap memanfaatkan produk itu walaupun mungkin tidak pada saat yang tepat. Buktinya apa? Banyak kan usaha-usaha yang bisa tumbuh hanya ada perubahan tampilan misalnya, perubahan rasa ya, perubahan cara menjual. Kalau saya di kantor tuh sering bilang ke teman-teman, kalau kamu menjual barang bagus, murah, pasti pembelinya banyak. Tapi seorang pemasar yang handal itu adalah yang bisa menjual barang mungkin nggak terlalu bagus tapi bisa dengan harga mahal. Kenyataannya apa? Banyak yang laku, walaupun nanti ada beberapa yang mungkin karena tidak bisa terjaga dengan baik, akhirnya orang ngasih bintang 1 gitu ya. Tapi kan ini kembali lagi ketika kita mengalami sebuah kegagalan dalam usaha, jangan langsung berhenti gitu lah. Tapi lakukan evaluasi terhadap usaha yang kita jalankan. Kalau kita ingin beralih usaha, jangan beralih seperti orang memadamkan api. Jadi ada lilin, matiin, hidupin yang lain, matiin, hidupin yang lain. Enggak pernah tuntas. Tapi tetap harus berlanjut. Ini agak redup, cari yang baru, tapi ini jangan ditinggalkan karena akan ada waktunya dia akan kembali. Contoh sekarang startup misalnya, dagang online. Jangan juga yang toko-toko ditutup. Karena ada waktunya orang masih butuh ngelihat gitu. Datang ke outlet ingin lihat barangnya, jangan langsung oh ini udah zaman startup digitalisasi, ya udah tuh kita jual aja, jadikan uang modal, akhirnya jual pakai handphone. Nanti pada waktu itu masih ada pangsa pasar yang berharap dia datang ke outlet, jadi tetap dipertahankan. Makanya kalau kita lihat sekarang pedagang retail, toko-toko itu tetap masih ada, cuman tidak seramai dulu. Ya, mungkin itu teman-teman mungkin sekedar sharing gitu ya. Tapi kami siap nanti kapanpun teman-teman mahasiswa tadi juga ngobrol sama Pak Fitriadi, kita juga siap Pak Hafaz kalau misalnya nanti ada visit ya, company visit ke BSI silahkan, kita open ya. Termasuk UMKM Center teman-teman kalau ingin datang ke sana kita open. Malah kemarin ada beberapa yang pakai tempat kita juga kita bolehkan. Termasuk kalau teman-teman ingin melihat bagaimana proses operasional semua nanti kita buka lah untuk Febi. Demikian, terima kasih. Masih banyak di sini. Ya? Masih banyak. Oh, boleh lanjut jadi
Ada 2 lagi ya. Cukup tadi. Berarti ada sisa 2 lagi ya. Berapa lagi Kulaman? 3 lagi ya. 4 sama ini. Oke, baik. Ada 4 orang lagi yang boleh bertanya ya, karena masih ada sisa 4. Baik, silahkan. Juga gini, kalau masalah waktu mungkin yang terbatas, berapa lagi sisa? 4. Kita enak nggak boleh. Satu lagi ya, boleh. Satu lagi, silahkan. Ada? Oh, belum ada yang pegang ya. Oh, yang Iya, tadi ya. Oke. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulaman Zakia, Pak, dari program studi Perbankan Syariah angkatan 2020. Saya ingin sedikit bertanya, Pak, tapi mungkin di luar dari produk entrepreneur, cuman masih dalam konteks produk bank. Berhubung Bapak ada di sini dan saya sangat ingin mengetahui ini tentang pengaturan mengenai konten YouTube sebagai jaminan utang di bank sesuai dengan yang tertulis di PP nomor 24 tahun 2022 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, dan di dalamnya pasal 16 ayat 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta secara implisit menyebutkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, sehingga jika konten YouTube itu ingin dijadikan sebagai jaminan kredit. Yang ingin saya tanyakan, Pak, mungkin ini belum berlaku, yang saya baca ini akan berlaku pada bulan Juli 2023. Yang ingin saya tanyakan, mungkin apa ini ada diterapkan di bank syariah, dan yang sepengetahuan apa itu bagaimana cara itu produk itu bertransaksi dan berjalan, Pak? Sekian. Nah, tadi menambahkan Pak pertanyaan dari mahasiswa kita tentang konten YouTube tadi sebagai jaminan. Nah, sekarang kita tidak boleh menutup mata generasi-generasi lama terhadap generasi X dan Z ini. Selain konten YouTube, mereka juga punya media sosial seperti Instagram yang bisa menghasilkan malah melebihi 1 hari sampai kalau instastory seperti itu. Kemudian di konten TikTok. Nah, di Aceh itu sangat digemari sekali, bahkan menarik seperti jualan di TikTok dan lain sebagainya. Nah, bagaimana posisi ini di Aceh kalau bisa dijadikan sebagai jaminan tadi ya? Karena kan mereka itu sangat menghasilkan loh, Pak. Sekali visit saja untuk kontennya itu sangat besar seperti itu. Mungkin kalau di Jakarta seperti Bapak itu sudah biasa. Kalau di Aceh itu sekarang lagi booming-boomingnya seperti itu. Terima kasih. Menarik sekali ya, mungkin kita perlu sesi tersendiri ya Pak untuk ini. Tapi memang menarik ya, karena memang berhubungan juga nih Pak. Mungkin ada mahasiswa kita yang ingin menjaminkan TikToknya atau menjaminkan YouTube-nya sebagai modal usaha mungkin ya, ulama ya. Nah, baik, mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak? Baik, terima kasih. Bagus nih, ini pertanyaan pertanyaan masa depan ini. Gini, jadi dalam dunia perbankan khususnya dalam produk pembiayaan ya. Jadi tentang jaminan yang disebut dengan jaminan agunan ya. Agunan utama itu adalah objek yang dibiayai sebenarnya. Jadi itu sesuai dengan PPI ya.
Kemudian dalam hal bank sulit untuk mengeksekusi jaminan pokok istilahnya ya, objek bayi, maka dia dapat memintakan second way out, jaminan tambahan. Nah, jadi karena ini memang hal yang baru, prinsip jaminan itu kan mudah dieksekusi, punya nilai, punya pasar. Dan ini yang menjadi kajian di dalam dunia keuangan nanti. Memang terus terang sampai dengan saat ini belum masuk pada proses pembahasan belum ya. Karena ini kan istilahnya ada peluang, sebenarnya ada peluang. Tapi nanti dari tim teknis dari lembaga keuangan pasti akan memberikan kajian lebih dalam ya. Terkait tadi apakah itu nilainya konsistensi nilai, apakah dia akan bertahan harganya, karena dalam penilaian agunan gini dia ada namanya nilai pasar NPW, nilai pasar wajar, ada namanya nilai likuiditas, ada namanya proyeksi nilai pasar wajar, ada namanya proyeksi nilai likuiditas. Nah ini harus ketemu nanti, kira-kira nilai ini bisa bertahan enggak? Apakah akan ada masa penurunan dan sebagainya. Kalau masalah pengikatan fidusia hak tanggungan itu hanya jenis-jenis pengikatan aja. Intinya kalau memang ke depan ternyata ini menjadi sesuatu yang punya nilai yang sustain ya, dan punya kecenderungan terus naik dan sebagainya, itu bisa jadi menjadi objek. Sama seperti ini, ada namanya resi gudang. Resi gudang itu kan orang nyimpan barang di gudang. Kemudian barang itu dikeluarkan sertifikatnya. Sertifikat ini bisa menjadi agunan. Ya, memang ada risiko yang tadi, apakah nilainya nanti akan berkurang dan sebagainya, sehingga diberikan durasi waktu. Misalnya resi gudang itu hanya boleh untuk pembiayaan jangka pendek misalnya, hanya untuk di bawah 1 tahun. Kalau yang ini mungkin bisa jadi seperti itu, nanti dia akan dilihat berapa lama dia akan bertahan nilai jualnya ya. Pada saat itu mulai menjadi objek agunan. Bagus, ini nanti kita ikuti deh ya perkembangannya ya, kita ikuti. Karena ini sama-sama belum diterapkan ya. Mungkin demikian. Baik, ini karena tadi berdua nih langsung saya kasih biar adil. Saya kasih 2. Gitu ya. Nah. Ya. Oke. Boleh ya, saya mau sekedar ini mau nanya. Ada sisa 2 kan? Sisa 2. Boleh, Oke. silakan Pak. Sisa? Ya 2 ya. 2 ini siapa aja lah yang bisa menjawab gitu ya. Sederhana aja. Nama program untuk merekrut calon-calon pengusaha muda yang sedang berjalan di BSI Aceh saat ini namanya apa? Anda tahu nggak? Tadi sudah ya? Oh, yang belum. Ada? Siapa? Silakan. Ya. Silakan. Ya, boleh, silakan. Aceh. Oke, BSI Aceh Muslimpreneur. Oke, makasih. Ya. Satu lagi Pak ya. Satu lagi, Bang Dian. Apa judul dari materi kita hari ini? Oh iya, betul Pak. Makasih. Kita ya. Baik, sepertinya sudah selesai Pak ya. Jadi ada materi dan sesi tanya jawabnya juga sudah selesai, dan alhamdulillah mahasiswa kita jadi ceria ya hari ini karena menerima banyak manfaat dari kegiatan ini. Dan insya Allah Pak ya, ke depan kita akan bisa berkolaborasi lagi ya, karena insya Allah di bulan Juni nanti mahasiswa kita buat briefing magang. Sepertinya generasi Z ini ya Pak Dian ya sangat punya talent untuk mengasah ya bagaimana cara untuk menghadapi mitra kerja ya ketika mereka nanti di dunia kerja dan magang di lembaga keuangan nanti. Nah juga dengan Pak Saiful ya, minggu lalu mahasiswa kewirausahaan kita itu sudah saya ajak mereka untuk jualan di Belang Padang. Dan insya Allah nanti
kedepannya nanti kita akan berkunjung ke BSI UMKM Center untuk melihat ya bagaimana produk-produk yang sudah dihasilkan dari binaan BSI UMKM Center. Nah, mungkin hanya ini dari, ada yang mau disampaikan Pak, yang mungkin ada Baik, makasih. Silahkan. Pak Hafaz, Pak Afriyadi, kami menyampaikan terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan pada hari ini. Luar biasa saya lihat teman-teman mahasiswa FEBI. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ya bisa menjadi sesuatu yang bisa mendorong motivasi teman-teman untuk menjadi wirausaha. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan kami siap kapanpun kalau diajak lagi untuk cuap-cuap di sini ya Bang Dian ya. Terutama Bang Dian nanti ya harus sering ke sini. Ya mudah-mudahan ada yang mempertemukan kita di sini Bang ya. Demikian sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke MC. Acara selanjutnya kata penutupan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Hafaz Furqani MEC. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini Prodi Perbankan Syariah dapat melaksanakan studium generalnya. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang luar biasa telah berapi-api tadi menyampaikan materinya kepada anak-anak kita. Yang pertama Pak Saiful Musadir, terima kasih. Kemudian Pak Dian. Pak Dian nama panjangnya apa? Wah, Dian Budi Wijaksono. Terima kasih Pak Dian dan kami ucapkan selamat datang ya, mungkin kali pertama datang ke fakultas kita. Nah, ini Fakultas FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya. Kalau dengan Pak Saiful Musadir kita memang sudah sangat akrab ya. Karena beliau juga melanjutkan S2-nya di tempat kita Pak. Jadi tadi Pak Dian sudah menyampaikan dan sangat interaktif dengan adik-adik semua. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Pak WD1 kita, Pak Dr. Fitriadi dan Ibu Dr. Nevi Hasnita, Ketua Prodi Perbankan Syariah, serta Ibu Inayatillah, Sekretaris Prodi. Nah, untuk hari ini memang kuliah umum Prodi Perbankan Syariah ya, dan topiknya ya sangat luar biasa terkait dengan studentpreneur ya. Jadi kalau topik-topik sebelumnya itu terkait dengan lembaga keuangan syariah, bagaimana perkembangan perbankan syariah. Tapi hari ini kita menjurus ke studentpreneurnya. Nah, ini bukan tanpa alasan Bapak narasumber serta adik-adik semua ya. Ada harapan besar dari kami di pimpinan ya, dekanat di FEBI UIN ini untuk juga mendorong adik-adik ke arah studentpreneur ya. Adik-adik diharapkan menjadi entrepreneur muslim. Nah, istilah BSI itu muslimpreneur. Begitu ya. Sebelumnya beberapa hari yang lalu kita sudah bekerja sama dengan Dinas Koperasi UMKM ya. UKM, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Aceh, melatih 100 orang mahasiswa kita. Dan itu dipercayakan kepada FEBI sebagai mitra Dinas Koperasi UKM untuk melakukan seleksi mahasiswa yang ada di UIN ini dari berbagai fakultas, kemudian dilatih selama 2 hari di Hotel Ayani. Jadi UIN sendiri itu cita-citanya adalah di samping melahirkan para ilmuwan, para akademik ya, akademisi di level S1 itu yang paham dengan bidang ilmu masing-masing, termasuk salah satu profil kita adalah untuk melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang berjiwa entrepreneur. Nah, ini penting karena melihat kondisi Aceh lagi hari ini yang menyebabkan Aceh miskin itu
adalah salah satunya karena tingkat pengangguran kita tinggi. Kalau semua kita berharap akan menjadi PNS ataupun akan menjadi karyawan BSI, ya kan? Ataupun menjadi adik-adik ini anak perbankan semua nih, bekerja di bank, semuanya berharap bekerja di bank. Maka itu tentu tidak bisa terpenuhi semuanya, ya. Karena BSI itu juga terbatas, tempat lapangan kerjanya terbatas. Bank Aceh demikian juga. Ke depan kita sudah beralih menuju bank digital. Nah, itu lebih membatasi lagi ruang lingkup pekerjaan adik-adik. Nah, melihat itu semua, kita harus mempersiapkan diri, ya. Tadi Pak Dian sudah menyampaikan trik-trik apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menggrowing, ya, mengembangkan diri kita. Kita bisa siap bekerja dimanapun itu, dan kita siap untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, jadi adik-adik semua, tantangan setelah ini adalah adik-adik semua tidak ada yang pengangguran, ya. Semuanya menjadi pengusaha, entrepreneur, ya, muslimpreneur. Nah, kemudian Febi juga sudah ada, Pak Saiful, ya, dan Pak Dian. Kita sudah membentuk PINBIS, Pusat Inkubasi Bisnis Syariah. Nah, PINBIS ini adalah pusat studi semacam sayap kita untuk melakukan penggemblengan kepada mahasiswa seperti Center for Incubation, ya. Center Pusat Inkubasi Bisnis Mahasiswa. Jadi mahasiswa yang ada spirit untuk melakukan entrepreneurship itu kita kumpulkan di dalam PINBIS. Kemudian PINBIS ini akan menggodok mereka melakukan kerjasama seperti tadi dengan BSI misalnya, ataupun dengan dinas-dinas terkait, sehingga mahasiswa kita mampu untuk memiliki produk sendiri dan mampu bersaing di luar. Nah, jadi itu yang kita harapkan kepada adik-adik semua. Ya, tetap kita mempelajari perbankan syariah karena ini jurusan kita semua, jurusan adik-adik semua. Tapi pada saat yang sama, adik-adik harus mengembangkan skill-skill tambahan, ya. Harus ada jiwa-jiwa tambahan yang lain yang mampu meningkatkan nilai adik-adik di luar dan mampu berkompetisi nanti di luar setelah tamat perkuliahan. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat kepada kita semua. Mudah-mudahan studium general yang dilaksanakan oleh Prodi Perbankan Syariah ini membuka mata kita semua, membuka hati kita dan membuka pikiran kita untuk lebih dapat meningkatkan kemampuan diri kita masing-masing. Terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya bersama kita, dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, acara studium general Prodi Perbankan Syariah kita nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cerdas mata kepada narasumber yang akan diberikan langsung oleh Bapak Dr. Hafaz Furkani didampingi oleh Bapak Wakil Dekan 1. Kepada Bapak pemateri dan Ibu moderator boleh maju untuk dimohon kepada para hadirin untuk tidak meninggalkan tempat karena kita akan foto bersama setelah ini.
Hmm.